Baik, Shalom. Apa kabar kasih Tuhan? Antusias. Luar biasa, diberkati. Yes. Ya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Weh, haleluya. Kita patut bersyukur di pagi ini kepada Tuhan. Sekalipun kita ibadah online, tapi ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang merindukan Tuhan, ada hati yang mau terus menyembah Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan itu segalanya buat kita. Sebab kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, kita akan mulai pada kita. Mari ambil waktu sejenak secara pribadi dimanapun kekasih Tuhan berada. Mari ambil waktu sejenak. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, pagi ini dari setiap kediaman kami datang kepadamu membawa hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang besar. Dan karena itu kami hari ini dapat berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mari bawa kami terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas setiap hidup kami, di setiap kediaman kami. Haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau, ditinggikan. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan, urapan-Mu atas kami semua, perkenanan-Mu atas kami semua Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, jiwaku merindukan-Mu, ya Allahku. Katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya yang hidup. Katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat kamu kata, aku bersyukur, kepada
bersyukur. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku harus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku harus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, berpengharapan menurutku. Tiada yang sepertimu. Jiwa syukur, ku bersyukur kepadamu, berpengharapan Kau penolong, penolong dan aku. Tiada yang seperti. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku bersyukur kepada sumber pengharapan Kau penolong, penolong dan aku. Tiada yang seperti. Katakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasal indah. Katakan kalau aku, kaulah ajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Kau termanis dan termulia, termanis dan terliku. Katakan ku sembah, ku sembahkan kebenaran. Katakan ku sembahkan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Yesus. Allah aku, Allah mawasal cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Katakan manis dan bahagiaku. Katakan ku sembah, ku sembahkan kebenaran. Seorang pun jua seperti Yesus. Katakan ku sembah, ku sembahkan seorang pun jua seperti Yesus. Tak seorang pun jua seperti Yesus. Sekali lagi, tak seorang pun jua seperti Yesus.
Oh baik Tuhan, gak ada yang seperti-Mu, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil namanya. Yesus, amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tiga sasaran buat Tuhan. Haleluya. Oh iya. Silakan semua berdoa. Setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah online di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan memberkati setiap kami Tuhan seluruhnya yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap cerita kami di dalam hidup kita tidak akan sia-sia Tuhan. Yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus saat ini di tempat-tempat dimanapun kami berada dalam ibadah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami yang memulihkan kami, yang membebaskan kami, dan yang terus memberkati setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan setiap umat-Mu GBI Sabda Lapangan ini Tuhan menjadi umat yang terus menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, pakai kami hari-hari ini Tuhan untuk terus berdoa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, semakin sulit Tuhan Yesus. Dan setiap kami Tuhan terus mengandalkan Engkau, terus datang bersyukur kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Maka saat ini Tuhan tolong ada banyak Tuhan jemaat-Mu, bahkan mungkin di antara pelayan-pelayan yang mulai akhirnya cancel Tuhan yang mungkin rohnya padam Tuhan. Saat kita berdoa Tuhan Yesus supaya membangkitkan kembali roh setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Bangkitkan hari-hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan yang berkata firman-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan yang setiap jiwa. Kami mengambil setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati
bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia. Shalom atas Indonesia. Shalom atas Sabang sampai Merauke. Diberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari ini Tuhan Yesus. Semakin meningkat pandemi COVID-19 atas bangsa kami Tuhan. Kami meminta ampun di hadapan Tuhan. Jika setiap dosa bangsa kami minta ampun ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Maka dari resesi ekonomi ya Tuhan Yesus. Maka yang memberkati pemimpin kami Bapak Jokowi beserta wakil dan juga rekan-rekannya Tuhan Yesus, memberikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan bahkan kesehatan yang daripada Tuhan menghadapi setiap mereka sehingga mereka boleh menanggulangi Tuhan peningkatan COVID-19 Tuhan Yesus. Kami bersyukur di atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ampun kita ketika terus melanda Indonesia Tuhan, dipulihkan segala yang terjadi di Indonesia Tuhan. Semua masyarakat Indonesia dipulihkan, bahkan juga untuk vaksinasi Tuhan, biarlah seluruh baik dari kota-kota sampai ke desa-desa Tuhan, biarlah seluruh masyarakat boleh divaksinasi Tuhan, bahkan juga yang memberkati setiap masyarakat Tuhan, jauhkan dari setiap pemikiran-pemikiran negatif ya Tuhan Yesus, yang mengatakan vaksinasi itu tidak baik, vaksinasi itu membawa kematian. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap tim media Tuhan yang terus menangani setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan, kesehatan, perlindungan hukum atas setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap pasien-pasien yang mungkin dirawat di rumah sakit Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Engkau adalah Allah penyembuh, Allah penerobos di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya juga memberkati Tuhan Yesus. Aparat keamanan Tuhan di dalam terus menjaga Tuhan prokes bagi seluruh masyarakat, terus menjaga dan mentaati prokes ya Tuhan. Terima kasih Bapak bagi mula bangsa kami Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, sesuatu yang besar Engkau kerjakan atas Indonesia Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia dituai bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan janji bahwa hari-hari ini adalah penuaian jiwa-jiwa yang terbesar ya Tuhan. Kami berkata hal itu terjadi Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan Yesus bangsa di mana kami berdiri saat ini Tuhan. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Kami berdiri atas bangsa ini Tuhan Yesus. Diberkatilah Malaysia. Kami berkatakan shalom atas Malaysia dari Sabah sampai Semenanjung. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Tuhan pulihlah Malaysia dari pandemi COVID-19. Pulihlah Malaysia dari resesi ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita memberkati Tuhan. Pemimpin atas Malaysia Tuhan. Kerajaan ini kerajaan Tuhan memberkati. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh memiliki inisiatif Tuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat vaksinasi yang akan diadakan di Malaysia. Tuhan juga memberkati seluruhnya Tuhan. Setiap orang-orang asing, orang-orang tempatan, semua boleh divaksinasi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak Tuhan, anak orang-orang Indonesia yang ada di bangsa ini. Terutama setiap anak-anak muda Tuhan. Makin hidup kami Tuhan Yesus. Untuk boleh memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan tentang Yesus. Setiap teman-teman kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan orang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendahkan engkau masih muda, biar lewat hidup kami Tuhan, masa muda kami engkau pakai untuk kerajaan ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami, supaya memberkati Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Istri Penyotera Hanzo, beserta istri bahkan anak cucu menantunya, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau berkata-kata untuk Engkau memberikan hikmat perlindungan atas hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, Gembala Rayon kami, Bapak Andres Tuhan, beserta seluruh keluarga dan juga semua gembala cabang-cabang Engkau memberkati kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan Yesus. Maka hikmat-Mu terus mengalir setiap hamba-hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-berkat-Mu terus mengalir berkat apapun yang dibutuhkan setiap hamba-hamba-Mu yang memberkati ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami atau gereja Targa Penang Jostan ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala, Bapak Thompson, sementara berkata Ibu Mayani Tuhan, seluruh keluarga, mungkin pelayanan yang Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus, sampai untuk memakai hamba-Mu Tuhan, walaupun hari-hari ini, hari-hari yang sulit, kami percaya Tuhan Yesus, pelayanan hamba-Mu terus Engkau berkati ya Tuhan, hikmat-Mu terus mengalir atas hamba-Mu ya Tuhan, terus mendengar akan suara Tuhan, pengertian dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu, usaha dalam pekerjaan tangannya, tempat Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan, diberkati, dijauhkan dalam mara bahaya, diberkati bahkan di perlindungan Tuhan sempurna, tidak ada yang terpapar COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang ada di kampung halaman kami Tuhan. Kami menopang dari tempat ini Tuhan, diberkati setiap keluarga-keluarga. Hari-hari kami merindukan Tuhan pemulihan atas keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada Allah. Oh, yang besar, bahkan kebahagiaan, keharmonisan tercurah bagi setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan mereka dalam nama Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, tidak ada yang terpapar COVID-19. Kami tolak, kami hancurkan kuasa, oh Tuhan, yang tidak berasal daripada-Mu dari setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tempat-tempat kami dengan Tuhan berada. Kami memberkati relai sekitarnya, memberkati alora Tuhan, batu masa ya terhubung ya Tuhan Yesus. Diberkati, oh kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Ya gunung batu kita, kota benteng kita yang kuat. Salam kiri mengatakan Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. 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 Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan takutku, gunung batu dan keselamatan-Ku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran perlindungan. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan takutku,
kembali pujian ini, katakan Tuhanlah kekuatan dan pasturku, umatku dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Yuk kita menyerukan Pentakosta ketiga, dan nanti Devi baca dengan suara yang keras ya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Ajusatrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Nanti Opa Niko yang khotbah lewat video yang akan diputar. Dan hari ini kita ada perjamuan kudus. Nanti habis beliau khotbah akan langsung ke perjamuan kudus, dan kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Buka hati, ucapan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
yang memberkatiku, yang memberkati, yang memulihkanku, yang memulihkan. Katakan, buka hati, jamaah, bersarapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati, jamaah, bersarapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Tuhan Yesus, kami berdoa sementara kami akan menerima firman-Mu. Berkati kami semua oleh firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Sesuai dengan penjelasan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk surga." Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya,
Apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban. Atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas. Hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan.
Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan.
termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk mengherdik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud, tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun.
Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Sampai amarah itu berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun, 500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan, 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini
adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana. Entah kemana perginya. Wow. Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang entah kemana karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh, supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Uriala basyara laba kana marabala bala 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 bala. Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la la bala 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 bala. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Aku melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ora terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Tolong mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia. Kasihani Indonesia Tuhan. Kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia.
Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Kau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau mendidik kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur
dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh, ralabasyaratanama ya ralabarabara. Oh, ralabakanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, rabakanama ya ralabarabara. Oh, rabakanama ya ralabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.